Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore atau siang menjelang sore ya. Atau mungkin di daerah yang di timur sana udah menjelang maghrib sudah sepertinya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah kembali bergabung dan hadir bersama Media Guru dalam event IIBF Virtual Webinar bersama Media Guru. Hari ini tema kita adalah tentang mendongeng. Aduh, saya nggak bisa kalau disuruh mendongeng ya. Nah, karenanya, hari ini spesial Bapak Ibu sekalian. Pemateri kita ini luar biasa. Beliau sudah melanglang buana dengan boneka dan dongengnya, ya. Bahkan saya pernah melihat beliau ini di bis lagi umroh mendongeng, gitu ya. Di bis lagi umroh mendongeng karena dipaksa. Dan umrohnya itu adalah hasil dari mendongeng. Dibiayai dari mendongeng. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau memang juaranya ya. Juaranya mendongeng. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, sore ini Anda akan mendengarkan pakarnya bercerita atau pakarnya mendongeng ya. Dan beliau adalah kepala TK ya, memiliki sekolah sendiri dan seorang penulis yang bukunya, dan begini, TK-nya dibiayai dari royalti menulis. Nah ini aneh, ini luar biasa. TK-nya dibiayai dari royalti menulis. Nah, ini nanti beliau cerita sendiri deh bagaimana itu TK kok bisa begitu ya. Nah, tapi nanti insya Allah beliau tidak akan sendirian ya. Ada teman-teman yang akan mendampingi beliau. Nah, di sini nanti ada Bu Sista Melisa Halim, ya, Kepala PAUD Maitri Yawira Deli Serdang, ya, juara 2 pelatihan diklat PAUD tingkat dasar. Beliau juga penulis di Media Guru. Beliau sudah menulis 2 buku, Di Ujung Pilu, Mujur Menyapa, dan Mimo dan 3 kata super. Selain beliau nanti juga ada, ini spesial juga nih, Mbak Aprilia Susanti, seorang ibu muda, juga instruktur nasional Media Guru. Beliau biasanya membawakan materi Sasi Sabu bersama Mas Saiful ya biasanya. Nah, Mbak Aprilia nanti akan juga menyampaikan beberapa hal ya. Nah, beliau ini punya putra yang belum bisa menulis tapi sudah bisa menghasilkan 2 buah buku. Aneh-aneh nih. Judulnya Corona Pergi Sana sama Perang Dunia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, nanti Bapak Ibu silakan nanti menyimak kegiatan ini sampai akhir ya. Bapak Ibu selama kegiatan nanti pastinya yang hadir di Zoom akan kami mute ya. Kalau bertanya silakan raise hand, tapi raise hand-nya nanti aja ya. Kalau sudah materinya selesai, jangan sekarang. Nah, raise hand-nya nanti kalau semua materinya selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, tolong nanti kalau bertanya di kolom chat baik di Zoom atau di di YouTube ya, karena kegiatan ini juga bisa kita lihat di YouTube. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya melalui 2 media tersebut dan akan kami bantu untuk membacakan nanti ya. Itu Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara, mari bersama-sama kita buka acara sore hari ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita langsung saja, nggak berpanjang lebar. Silakan Mbak Wiwi.
Ya, nanti jadwal kita kira-kira sampai menjelang Isya ya, Mbak ya. Lumayan, Mas. Baik. Silakan. Terima kasih Mas Yasin, luar biasa sekali buka-bukaannya. Jadi memang ada rahasia suksesnya mendongeng itu gara-garanya ya mendongengnya dengan cinta. Nanti untuk itu saya akan bagi buka-bukaan juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat webinar semuanya? Sebelumnya saya pengen menyapa dulu. Terima kasih untuk panitia IBF virtual ya yang memberikan kesempatan kita dan tim media guru yang luar biasa. Dan yang sangat saya sayangi, sahabat-sahabat pendidik dan yang ada di ruangan Zoom ya, yang hobi dengan bercerita. Saya yakin bahwa ada spesialisasi untuk mereka yang ingin menyimak satu majelis mendongeng ini gitu ya, karena ada pesan yang akan kita sampaikan dalam mendongeng. Baik, sebelumnya saya akan memberikan satu sapaan dulu bersama sahabat saya yang sudah dari tadi nggak tahan ini udah bolak-balik pengen muncul aja gitu. Tapi sebelumnya saya mungkin akan ubah dulu. Saya mau pakai nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sahabat saya. Siapa namanya? Nama saya adalah Pino. Ya, Pino ini adalah boneka yang selama ini bersama dengan Bunda Wiwi. Sama-sama mau ketemu teman-teman Nusantara. Baiklah, teman-teman, kita dengarkan Bunda dulu ya. Nanti mendongengnya sama-sama Pino lagi ya, Bun. Oke, baiklah. Sahabat se-Indonesia, se-Nusantara, saya akan mulai untuk membagikan materinya, mudah-mudahan bisa menyimak dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mendongeng sejatinya adalah sebuah kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu oleh anak-anak dan sangat dinikmati ketika pendongeng melakukannya dengan cinta. Baik sahabat webinar, sore ini saya tidak akan mengatakan sebuah teori. Bahwa sebenarnya teori untuk mendongeng itu banyak sekali. Dan bukti-bukti yang sudah diberikan dari hasil penelitian bahwa dongeng itu sungguh luar biasa. Tapi saya mau beritahu satu alasan penting kenapa kita harus bisa mendongeng. Paling tidak bukan sebagai orang menjadi pendongeng yang menjadi pekerjaannya, tetapi mendongenglah karena tidak mungkin kita menuntut anak-anak untuk kreatif bila kita sendiri tidak kreatif. Jadi penting bagi para pendidik dan orang tua untuk kreatif. Biasanya anak-anak akan melihat sejauh mana kita memberikan kasih sayang secara kreatif. Sayangnya sama, tapi caranya mungkin beda. Salah satunya dengan mendongeng tentunya. Baik sahabat, saya akan kupas modal mendongeng yang membuat saya akhirnya alhamdulillah tahun 2011 itu diundang Allah ke Baitullah karena mendongeng ini. Modal yang pertama itu adalah niat. Sahabat semua, mungkin selama ini kita sering bercerita, tapi kalau sebagai pendidik itu mungkin gini, ya memang di sini hari ini RPPH-nya atau kegiatannya ada menyampaikan cerita, membacakan cerita. Itu memang suatu rencana. Tapi ketika ada niat, maka niat yang sesungguhnya itu adalah kita lakukan dengan seluruh jiwa, sepenuh hati gitu ya. Dan dalam mendongeng itu kita harus ada juga pesan mendidik dan menyampaikannya satu pesan moral di dalamnya. Baik sahabat, yang pertama itu adalah harus ekspresif. Mungkin bisa dicontoh kalau saya misalnya hari ini seperti ini. Kita lihat nih. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan webinar mendongeng. Baiklah, semuanya bersiap-siap, saya akan membagikan paparan saya. Mungkin semuanya akan merasa, aduh garing banget gitu ya. Nah, sahabat webinar, jika mau mendongeng, yang pertama sekali kita menghadapi audiens dengan ekspresif. Jadi apapun itu ketika akan menyampaikan dongeng, tentu menyapa mereka lebih dulu, apalagi dengan anak-anak sendiri atau anak-anak didik kita.
Boleh dengan apa saja. Ekspresif itu bisa dibuktikan dengan menyapa lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pendongeng itu menyapanya juga dengan hati. Jadi keseluruhan ditatap semua, kemudian dengan kepedean tingkat tinggi. Kadang-kadang nih sahabat pendidik ada nih masih separoh-separoh. Mau dongeng tapi malu nanti kelihatan jelek. Nah, yang pertama ekspresif itu modalnya berani malu. Jadi kalau menjadi pendongeng nggak harus cantik melulu. Nah, nanti ketika akan melakukan ekspresi seperti ini. Aku adalah harimau. Jadi kau tidak boleh ikut menjadi kuat sepertiku. Kira-kira bahasanya seperti itu kalau kita buat senyum-senyum, anak-anak yang menyapa atau melihat kita pasti ini mah bukan harimau, tapi ini Bu Guru gitu. Nah, sahabat semuanya, ketika kita ekspresif, maka dongeng itu ada isinya. Apalagi kalau kita mendongengkan sebuah legenda. Yang pertama mungkin legenda Danau Toba. Kita bisa melihat dari ekspresif seorang perempuan yang menangis. Ocha, kau sudah melanggar semua apa yang Mak katakan. Berikan ini kepada bapakmu. Mak, aku bersalah. Ini tadi sudah dimakan sama kucing karena aku bermain lebih dulu. Pergilah sana, Nak. Ocha. Nah, kalau mendongeng ekspresif Bapak Ibu, jadi mimik mukanya juga ikut dalam cerita. Ada yang mendongeng cuma begini nih. Ini mamanya menangis. Terus mamanya nangis. Terus anaknya bilang, iya makanannya dimakan kucing, Mak. Jadi ekspresifnya nggak dapet karena mimik mukanya juga nggak ikut dalam cerita. Nah, intonasi suara. Bapak, Ibu, sahabat webinar semuanya, kalau menjadi pendongeng itu ada 4 jenis suara yang harus kita kuasai. Saya beritahu triksnya ya, tipsnya ya hari ini. Yang pertama sebenarnya kalau dalam kelas-kelas mendongeng nanti akan kita dapatkan juga. Yang pertama itu suara narator. Suatu hari seekor gajah sedang berjalan dengan gagahnya di tengah hutan. Itu intonasinya untuk menyampaikan seorang narator. Tapi kemudian kalau ada seekor gajahnya, semua rakyat di sini, aku datang. Kenapa tidak ada yang menyambut? Seperti itu gajahnya. Intonasinya juga harus sama, seperti apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian ada rasa ketakutan nih teman-temannya di belakang. Nah, itu suara monyetnya sedang datang untuk ikut menyaksikan gajah sampai di tempatnya. Intonasi suara. Sahabat webinar semuanya, jika menjadi seorang pendongeng, tentunya kita tak harus bisa sama kemampuannya. Tetapi intonasi suara itu penting. Apalagi ketika kita itu mau menyampaikan tokoh atau karakter. Karakter atau tokoh itu sebelum kita menguasai beberapa, cukuplah 3 saja. Kenapa? Supaya nanti dengan suara naratornya, suara penyampainya, ada 4 suara yang berbeda. Tapi Bunda Wi, saya nggak bisa ini suaranya berubah-berubah. Bagaimana kalau suara saya sendiri? Boleh, tapi harus intonasinya yang berbeda. Kemudian berikutnya kita harus kuasai lagu juga loh. Bapak Ibu mungkin yang dari Jawa ada lagu ler iler gitu ya. Terus ada yang kalau dari Sumatera itu po amai amai belalang kupu kupu. Itu tuh buat anak-anak yang sebelum mendongeng. Yang duduk anak pandai, dengar dongeng Bu Guru. Atau ibunya nih mau dongeng, ibu mau dongeng nyanyi dulu. Jadi ibu jangan pelit-pelit, lagunya cuma buat anak-anak didik di sekolah. Pas anaknya mau dengerin dongeng sama mamahnya, udahlah mama capek. Kita cerita aja lah dulu ya, terus aja lah ambil bukunya. Mari mama ceritakan. Nah, itu sering nih kayaknya sahabat webinar.
Hati-hati ya. Jadi yang pertama sekali tadi ekspresif, kemudian mimik wajahnya jangan lupa berubah. Karena ada suatu hari saya melihat teman saya bercerita, tapi dia bercerita begini. Harimaunya datang. Aum, aum, aum. Anak didiknya bingung. Kenapa harimaunya begitu lembeknya? Karena dia memang kurang ekspresif. Nah, sahabat webinar, mendongeng itu perlu ekspresif. Mimik mukanya, intonasi suaranya, kemudian ada lagu. Jangan lupa improvisasi. Kadang-kadang ketika kita sedang mendongeng, sahabat webinar pasti menemui sesuatu yang nggak diduga. Ini kejadian ketika kita mendongeng misalnya di halaman bersama anak-anak. Begitu kita mendongeng, ada hujan nih. Hujannya datang tiba-tiba di tengah-tengah dongeng. Nah, kalau udah begitu gimana? Dongengnya habis dulu ya, kita masuk ke dalam. Tidak. Harusnya kita tetap membawa mereka dalam dunia imajinasinya. Tapi ternyata langit menumpahkan air, namanya hujan. Yuk, kita sama-sama pelan-pelan untuk mencari tempat berteduh. Ikutkan improvisasi, masukkan dalam cerita. Walaupun mungkin dalam konsep cerita kita nggak ada itu ceritanya ada hujan, terus kita harus menepi dan mencari tempat untuk berteduh. Nah, Bapak Ibu, improvisasi sangat penting untuk apa lagi? Ketika kita menguasai ruangan. Nah, mendongeng itu butuh kemampuan untuk menguasai audiens juga. Buat sahabat pendidik anak usia dini mungkin sudah terbiasa. Tapi Bapak Ibu yang untuk cucunya, yang untuk anaknya, kerennya mendongeng itu apabila Anda bisa menguasai audiensnya. Yang pertama itu adalah ekspresif, kedua mimik muka, intonasi suara, kemudian ada lagu. Di tengah-tengah dongeng juga boleh ada lagu ya. Ada lagunya, kemudian buat improvisasinya, lalu hadirlah dengan cinta. Bapak Ibu kadang-kadang kalau mendongeng hanya separuh hati, biasanya kita nggak bisa mendapatkan hal yang juga diberikan oleh anak. Berikutnya saya akan berikan satu kenyataan. Dalam prakteknya selama ini, tahapan mendongeng itu dilakukan guru atau orang tua itu ada 3. Yang pertama itu masuk dalam kategori 1. Mendongengnya ada pembuka. Ya, kita dongeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru mau dongeng dulu. Langsung masuk pembukaan, langsung inti dan pesan. Lalu ada penguatan dan penutup. Ini kategori 1. Excellent berarti. Semuanya ada. Tapi tak jarang kita juga membuat nih dongeng pembuka. Terus hanya pembuka langsung inti. Langsung inti, pesannya ambiar, nggak tahu kemana. Kenapa? Karena mungkin kadang-kadang gini, grogi atau kurang hafal. Jadi pesannya hilang. Akhirnya cuma inti, terus udah ya, udah habis cerita dongengnya. Ayo kita sama-sama buka buku yang lainnya. Atau mungkin gini, udah ya nak, udah malam, tidur dulu. Pesannya nggak dapet. Yang parah, kategori ketiga. Sahabat webinar, biasanya kita masuk ke dalam ceramah. Jadi nak, anak kalau jadi anak harus belajar, harus apalagi kalau main tidak boleh sore-sore, tidak boleh jauh-jauh, tidak boleh melawan orang tua. Wah, ini pesan melulu dan bukan dongeng. Nah, padahal anaknya mengharapnya apa? Mengharapkan dongeng. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bedanya apa? Mendongeng itu memang bercerita. Tapi bercerita belum tentu loh mendongeng. Karena bercerita itu bisa saja Bapak Ibu bercerita yang ada terjadi sekarang. Tapi kalau mendongeng yang perlu diingat masukkan anak untuk mendapatkan imajinasi. Makanya mendongeng itu sering diawali dengan di sebuah negeri dongeng atau di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Kenapa? Kita memasukkan sisi imajinasi. Atau kita buat dongeng sini. Ayam jago pagi itu sedang mengelilingi
kampungnya. Dia membangunkan semua masyarakat desa untuk bangun pagi dan bekerja sama. Dia begitu merdu, membuat semua masyarakat bangun dan rajin ke sawah. Nah, itu juga bisa jadi pembukaan. Tapi itu sudah dongeng, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah masukkan anak. Oh gitu ya, ada suara ayam. Terus selesai itu ayamnya ini berada di perkampungan. Tapi kalau kita langsung cerita, sini nak, ibu mau cerita, ada ayam di kampung itu, gitu ya. Nah itu bukan sebuah dongeng, karena anaknya nggak diantar dulu ke dalam dunia imajinasi. Baik, sahabat webinar, jangan lupa berikutnya. Saya mau lihat dulu ini, kayaknya ada yang mengantuk ya. Baik, ini didongengi lah malah tidur lagi. Bantal mana bantal? Uhuy. Oke, gunakan alat bantu ya, sahabat webinar. Jangan lupa, kalau mendongeng itu untuk membantu kita supaya nggak grogi atau kita tepat pada sasaran, biasanya kita pakai alat bantu. Yang pertama sekali adalah mungkin boneka Pupet. Ini dia yang sering saya bawa. Lalu berikutnya boleh boneka jari. Mungkin sahabat pendidik biasa ya buat boneka jari untuk keterampilan dari kaos kaki dan sebagainya. Terus yang paling keren nih sekarang, buku cerita. Karena reading aloud, membaca nyaring itu sedang digagas dan disoundingkan besar-besaran. Kenapa? Reading aloud itu menggunakan buku dengan buku yang besar, big book, dan tulisannya bisa terbaca oleh anak. Jadi buku cerita itu salah satu alat bantu yang sangat membantu kita untuk bisa mencapai satu sasaran cerita yang utuh. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau cerita saya ini nggak ada yang punya Bu Wiwi, saya pengen nyeritain nih. Ya udah, yuk kita tulis ceritanya. Karena buku yang nggak ada itu adalah buku yang belum kita tulis. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, setelah nanti kita bercerita, kita harus bisa menuliskan cerita. Nah, berikutnya, Bapak Ibu boleh pakai alat bantu, alat masak. Loh, kok dongeng pakai alat masak Bu Wiwi? Iya. Karena ada beberapa cerita yang kita bisa masukkan kondisi keseharian. Misalnya makan. Untuk memberitahukan bagaimana cara makan yang baik, sahabat boleh pakai piring, sendok, dan bagaimana caranya memegang sendok dan garpu itu bisa didongengkan dan gunakan alat masakan. Alat masak boleh panci, boleh wajan, itu bisa jadi alat yang lucu. Mungkin ada yang kenal nih sama pendongeng PM Toh dari Aceh. Beliau selalu menggunakan alat-alat masak nih untuk kegiatan mendongeng. Salah satunya gayung. Dia bilang itu helikopter. Dia pakai gayung, dia langsung bilang, "Hei, lihat, aku helikopter lewat." Padahal yang dia pakai apa Bapak Ibu? Gayung. Nah, seperti itu PM Toh. Jadi kita bisa, sahabat webinar ya, kita bisa gunakan alat masak dan pakaian khusus. Teman-teman kita di komunitas mendongeng biasanya punya pakaian khusus. Apakah itu topi untuk mendongeng yang ada telinganya? Apakah itu langsung semuanya? Ada buntutnya, bahkan jadi badut dan ikut pendongeng dalam kondisi menggunakan pakaian khusus. Nah, sebenarnya semua ini, gunakan alat bantu ini perlu kenapa? Karena mendongeng itu harus dengan cinta. Bapak Ibu pakai peralatan yang keren menewen, tapi kalau nggak ada cintanya, pasti nggak jadi ini nyampe pesannya. Kenapa? Karena sekadar memenuhi keinginan untuk, ya sudah yang penting ceritanya udah ada, tapi tidak dengan cinta. Yuk kita lihat berikutnya. Bapak Ibu, sahabat webinar, ketika kita mendongeng, yang pertama sekali itu mungkin kita akan merasa gini, tapi saya kalau dongeng itu banyak anak-anak yang lari. Bunda Wi, Bu Wi, kalau mau dongeng saya tuh lari anaknya. Katanya gini, udah lama nggak usah dulu lah dongengnya. Gitu. Yang penting itu adalah bagaimana merayu mereka untuk memberitahu bahwa dongeng kita luar biasa. Nah, seperti begini misalnya. Selamat sore anak-anak. Hari ini Bunda Wiwi akan bercerita tentang satu ekor kunang-kunang yang hidupnya malam hari. Siapa yang pernah lihat kunang-kunang? Sampaikan dulu.
apa yang mereka ketahui sebelum kita memberikan dongeng kita, Bapak Ibu. Jadi sahabat webinar, sebagai pendongeng kita juga harus menggali nih pengetahuan audiens kita. Jadi kalau ada yang udah tahu, Tahu Bunda, kunang-kunang itu kan yang malam-malam yang kelip-kelip. iya, benar. Kunang-kunang itu adalah binatang yang selalu bersinar dalam kegelapan. Ceritanya begitu. Nah, ada lagunya. Aku senang dengar cerita kunang-kunang berkelap-kelip di malam hari. Di mana kau ada seperti mimpi. Ku ingin segera terbang ke sana. Kuna adalah seekor kunang-kunang yang senang sekali berpetualang di malam hari. Malam itu, Kuna bertemu dengan wah, dia bertemu ayam jago yang dari tadi melihatnya sambil berdehem keras. Hei Kuna, kau mau kemana? Aku mau mencari teman-teman yang tersesat. Mungkin aku bisa membantu. Hei, mana bisa? Cahayamu begitu kecil, sementara hutan ini gelap. Baiklah, aku akan memanggil teman-temanku. Kuna pun langsung mencari teman-temannya. Mereka berkumpul dalam satu tempat dan akhirnya menghasilkan cahaya yang begitu indah. Dan ketika mereka lewat, ada suara lagi. Wak, 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 wak. Wah, ada anak bebek yang tersesat. Dia terlempar dari sawah-sawah dan tertinggal tidak bisa mengikuti barisan keluarganya. Wak, 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 wak. Ibu. Anak bebek ketakutan. Hei, sini, aku Kuna akan menolongmu. Mari ku antarkan pada ibumu. Ketika mereka kemudian mengiringi langkah bebek, sampailah ke rumah bebek. Di sana ibu bebek sudah menanti dengan sangat-sangat cemas. Sahabat webinar, ketika menyampaikan sebuah cerita, yang pertama sekali diingat adalah bahwa kita ingin anak atau pendengar memahami karakter tokoh, pertama baik dan yang lainnya buruk. Tetapi jangan karakter yang buruknya yang terlalu diekspos. Karena kadang-kadang anak mengingat malah yang negatif. Jadi nanti ketika ditanya, apa tadi cerita ibu? Itu ayam jago yang jahat, ayam jago yang sombong. Kenapa? Karena pada saat memberikan contoh bagaimana dialog ayam jago, itu malah lebih seru daripada tokoh baik. Yang harus diingat itu ya. Jadi kenapa akhirnya banyak anak-anak kita nih, sekarang yang ingatnya Malin Kundang itu apa? Anak durhaka. Anak durhaka itu Malin Kundang itu mah. Yang dia ingat itunya. Harusnya dia mengingat sisi baik dari cerita. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang hilaf pada saat menyampaikan dongeng yang lebih seru justru ketika yang jahat muncul. Gitu ya. Malin, ibunya menyumpah, mengutuk. Itu justru lebih seru dibuat, maka anak pun merasa, masa mama atau ibu menyumpahi anaknya, gitu ya. Padahal seharusnya yang ditekankan adalah bagaimana seorang anak harus berbakti pada orang tuanya yang telah memberikan hidupnya memelihara sehingga besar. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kita sekarang ini sedang bersiap untuk kelas buku cerita anak ketiga. Kenapa? Para sahabat kita yang ada di kelas sudah berhasil membukukan cerita-ceritanya yang hanya 16 halaman. Bayangin 16 halaman saja udah jadi buku dan ISBN. Bapak Ibu yang nanti ingin gabung di kelas ini, kita akan seru-seruan bagaimana meng-create atau membuat sebuah buku dari dongeng kita yang selama ini kita lakukan buat anak-anak. Sayang dong kalau ibu sama bapak atau sahabat webinar hanya mendongeng pada anak, hanya di lingkungan anak dan kamar yang dengar.
Tapi ketika kita bukukan, Masya Allah, itu seluruh dunia. Sampai ketika saya membawa buku dongeng saya itu ke Baitullah, saya bisa bertukar dengan teman di sana. Kemudian ketika melawat diundang mendongeng untuk sahabat di Malaysia juga seperti itu. Next kita lihat ini ya Bapak Ibu, ada anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi dia sudah mendongeng dengan cinta. Ini dia, karena sering didongengi oleh mamahnya. Kita beri contoh. Oke. Mbak Wiwi itu sudah serson ya? Sudah. Belum kedengaran ya? Kurang keras. Warna peach. Kalau ayam led, oled dan sabun warna-warni. Sabun hitam kan. Udah siap. Dibuka waktu kecil. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sahabat webinar ya. Satu sih sebenarnya yang membuat kita nanti akan merasakan sebuah penyesalan yang datang. Jangan biarkan dia pergi, yaitu masa. Ketika masa anak-anak kita, cucu kita masih sangat-sangat suka akan dongeng. Dan jangan lupa, negeri-negeri yang maju adalah negeri yang diawali oleh orang-orang pemimpi. Dongeng itu perlu kita bumikan. Karena apa? Lewat mendongeng anak punya kreativitas tinggi. Dan jangan biarkan dia pergi dan tak kembali. Sahabat webinar, mungkin nanti setelah ini kita akan lebih banyak interaksi. Bagaimana sih hal-hal yang perlu dilakukan ketika mendongeng dan persiapan apa saja? Kita akan lebih banyak interaksi saja. Dan saya akan meminta kepada sahabat kita nanti ada yang mau berbagi. Baik, saya kira itu Mas Yasin. Terima kasih. Nanti sesi dongengnya kita tambah lagi setelah mungkin penampilan gestar kita yang luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Yasin. Saya kembalikan. Oke, bisa diturunkan dulu layarnya. Sip. Oke, terima kasih Bunda Wiwi. Luar biasa, keren menewen. Itu gimana caranya? Saya nggak tahu gimana caranya bercerita seperti itu. Itu banyak banget yang sudah bertanya, ya. Banyak banget yang sudah bertanya. Jadi bagaimana caranya seperti itu, kok bisa seperti itu gitu ya. Tapi nanti kita akan jelaskan lebih jauh ya. Sekarang kita tampilkan dulu gestar kita. Siap. Itu Mbak Wiwi. Ya. Ya, Mas. Mungkin bisa jelaskan Mbak Wiwi, gestar kita ini kenapa beliau bisa dihadirkan di acara webinar ini. Baik, begini. Sahabat webinar, saya punya satu ibu guru yang dia sebenarnya kepala sekolah, tapi dia masih sangat-sangat suka mendongeng. Padahal tanggung jawab itu sebenarnya sudah tidak lagi ya, yang lebih kepada guru harusnya. Tapi kepala sekolah ini pegiat dongeng gitu loh. Dia suka mendongeng dan ketika dia merasa ada satu dongeng yang harus dibuat, tapi belum ada bukunya. Akhirnya dia bertemu media guru. Jadi Mas Yasin, Bu Sista ini sudah ikut kelas MWC untuk bukunya yang pertama. Tapi waktu itu karena dia adalah pegiat dongeng gitu ya, akhirnya dia berpikir kayaknya dongeng saya harus dibukukan nih gitu. Nah, ketika dia memilih bukunya keren banget sahabat webinar. Jadi buku ini berisi tentang bagaimana 3 kata ajaib yang luar biasa selama ini kita lupa. Sangat sederhana kata itu dan itu ternyata bisa jadi buku. Dibantu oleh tim desainernya media guru. Jadi keren menewen. Nah, ternyata ibu ini punya masalah dulu. Nanti dia akan cerita ini Mas Yasin. Dia dulu nggak suka baca. Dan itu dia nggak mau terjadi kepada putrinya. Dan bagaimana akhirnya dia membuat putrinya? Kita tunggu aja nanti Mas. Keren banget ceritanya. Sangat mengharukan. Karena memang nanti putrinya ternyata bertemu dengan Mbak Aprilia. Yang juga guest star kita yang kedua. Nah, Mbak April kan sebagai pengampuni di kelas Sasi Sabu. Sudah kenal dengan putrinya Bu Sista. Jadi tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana, masih dalam lingkup itu. Kerennya lagi, Mbak April ini putri, cantik sendiri sih. Beliau putranya ada 2
belum bisa baca, belum bisa nulis, bisanya masih gendong-gendong, masih ganggu-ganggu mamahnya, tapi bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan menjadi sebuah cerita. Dan bagaimana kesuksesan Mbak April ini nanti untuk bisa menjadikan imajinasi putranya ini jadi buku, Bapak Ibu. Jadi sahabat webinar, bagaimana caranya menggali anak-anak kita yang ternyata akan lebih kreatif setelah banyak didongengin dan dibacakan buku cerita. Mas Yasin, kayaknya teman-teman udah nggak tahan lagi nih. Ayo kita langsung berkunjung. Silakan Mas. Mbak Sista, silakan. Mbak Sista, silakan. Mana nih Bu Sista? Oke, terima kasih Bunda Wiwi, Pak Yasin. Hai. Oke. Jadi yang terhormat CEO Media Guru Indonesia Bapak Muhammad Ihsan, yang saya hormati panitia IIBF virtual, yang saya hormati narasumber Ayo Mendongeng Bunda Wiwi Puspitasari, yang saya hormati bintang tamu sekaligus trainer media guru Mbak Aprilia Susanti, serta yang saya banggakan sahabat webinar seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Siesta Melisa Halim, Kepala Sekolah PAUD Maitrewira, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya akan berbagi tentang pentingnya mendongeng dalam dunia pendidikan dan keluarga. Ya, silakan Bu Sista. Udah nggak sabar. Ayo. Pak Yasin, apakah slide saya sudah muncul? Slide-nya sudah muncul, tapi bisa di slide share sepertinya agak ini ya. Sinyalnya di tempatnya Bu Sista agak lemah nih. Iya, tahu pernah bisa melejitkan IQ, bisa mengembang. Itu ya, saya sudah share. Ya, lanjut, bisa saya teruskan, Pak Ya, Yasin? silakan. Belum kedengaran suaranya Mas Yasin. Beliau ke unmute lagi tuh. Bu Sista ke unmute lagi tuh. Oke. Temut ya. Saya coba. Oke, saya share sekali. Oke, apakah sudah muncul? Ya, muncul. Ya, silakan Bu. Jadi kita tahu bahwa mendongeng itu sangat-sangat penting karena bisa melejitkan IQ anak kita dan perkembangan bahasanya akan meningkat sangat drastis. Saya mempunyai kisah nyata 13 tahun yang lalu saya diberkati oleh Tuhan, hamil dan melahirkan seorang putri. Pasti semua dari kita, seorang ibu, ingin anak-anak kita itu menjadi yang luar biasa, memberi yang terbaik. Saya sampai membaca buku karena menjadi itu nggak ada sekolahnya, benar ya. Saya mengikuti parenting seperti Kak Seto, Ayah Edi. Di sana menyatakan bahwa untuk anak itu menjadi pintar, IQ-nya tinggi, salah satunya itu adalah bercerita, yaitu mendongeng. Dari situ saya sangat giat sekali. Anak saya ketika itu baru bayi, belum setahun, tapi saya udah beli buku, kasih dia lihat, dan saya mendongeng. Pasti dia nggak ngerti apa-apa gitu ya kan, tetapi setiap hari dilakukan secara terus-menerus, yaitu ya, puji Tuhan 18 bulan saja usianya dia mampu berbicara 1 kalimat 3. Jadi menurut saya perkembangan bahasanya cukup cepat
cepat gitu loh. Jadi yang membuat dia bisa begitu ya salah satunya karena ada stimulasi dari mendongeng gitu. Ketika SD kelas 1, kita semua orang tua juga merasa was-was ya, kalau sudah SD kelas 1 belum bisa kalistung, membaca, menulis, berhitung, kayaknya gimana gitu ya kan, merasa tertinggal anak kita. Tempo hari anak saya yang kedua ini, Briliana. Sinyal Mas Yasin. Iya, Ya. lagi hujan kayaknya di sana ya. Deras Mas. Deras ya. Oke deh. Oke, mungkin kita Jaringan. beralih dulu ke Mbak Bu Sista, gimana? Bisa lanjut? Halo Bu Sista. Oke. Bu Sista mungkin tanpa slide nggak apa-apa deh. Bisa lanjut. Bisa. Iya. Iya. Suaranya Bu putus-putus. Oke, Bu boleh, Sista. boleh. Ya, Tanpa tanpa slide, slide mungkin, aja Bu. Oke, boleh. Oke, jadi suara saya sudah aman sekarang? Sudah Bu. lumayan. Oke, sip. Oke. Jadi saya lanjutkan ya, bahwa anak saya itu ketika SD 1 dia juga belajar untuk membaca gitu, tanpa saya paksa. Suatu hari si Briliana mengeja gitu loh, misalnya Budi mau bermain, mulutnya itu moncong-moncong. Saya sampai ketawa sendiri, oh anak saya itu belajar mengeja, belajar membaca dari buku-buku yang saya ceritakan. Nah dari situlah saya tambah yakin bahwa mendongeng itu sangat-sangat luar biasa. Nah dampaknya itu terhadap anak-anak saya itu apa? Yaitu memang waktu kecil kayaknya nggak nampak apa-apa gitu ya kan, tetapi ketika anak saya sudah beranjak remaja, tepatnya kelas 6, sekarang kelas 8 ya, waktu kelas 6 setahun yang lalu ya, anak saya itu menulis sebetulnya menggambar ini buku gambarnya ya, jadi dia tanpa saya suruh dia menuangkan imajinasinya itu ke dalam buku gambar. Nah, surat-surat seorang ibu kepada anaknya. Jadi dia terinspirasi dari dia membaca buku dan dia menuangkannya ke dalam buku gambarnya. Jadi saya sangat terkejut, loh anak saya dulunya nggak pinter menggambar. Dia kalau menggambar itu karena dia nggak sabaran, dia coret-coret, pokoknya siap gitu. Tapi saya lihat, aduh, gimana gitu ya kan. Jadi tetapi sampai ketika dia remaja dia bisa menggambar. Menurut saya itu sangat perlu diapresiasi, soalnya menggambar itu bisa menuangkan idenya dan juga kreativitasnya. Nah buktinya ini ada lemari, bisa nampak ya, ini ada lemari, ini bisa dibuka gitu loh. Nah, bisa dibukanya. Nah, ini jendela juga bisa dibukanya. Saya sampai, wow, anak saya itu kok bisanya ya menggambar, ada bisa dibuka-buka gitu. Nah, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini ada amplopnya, ini ada surat untuk mamanya. Ini dia sampai buatnya segitu detailnya. Jadi saya sangat wow, ini luar biasa gitu. Nah dia menggambar sampai halaman terakhir udah selesai gitu ya kan, tinggal sedikit yang belum digambar yang backgroundnya. Tetapi secara keseluruhan dia sudah menggambar, menurut saya itu wow, luar biasa. Nah, ketika saya melihat anak saya itu mampu untuk menulis, kebetulan sebulan yang lalu ada Sasi Sabu ya, yang periode kedua. Jadi saya bertanya kepada anak saya yang pertama ini, namanya Felicia. Feli, ini ada Sasi Sabu. Saya jelaskan apa itu Sasi Sabu ya kan. Jadi saya bilang, kamu mau nggak untuk ikut? Bisa menghasilkan satu buku loh seperti Mama. Jadi dia awalnya ragu, entah saya bisa nggak Mama. Saya bilang, ya dicoba, saya bilang gitu. Jadi saya kira anak saya itu pasti meneruskan yang buku ini yang belum selesai sedikit. Saya kira dia melanjutkan ini. Tetapi di luar dugaan saya adalah dia membuat yang lain gitu loh. Nah, yang tadinya yang saya bilang itu dia tidak suka mewarnai, menggambar, hasilnya adalah nah yang ini.
Dia menggambar sendiri, mewarnai dengan cat air sendiri. Jumlahnya itu berjumlah 30 lembar. Mas, mamanya masih kalah. Mamanya menulis 16 lembar saja. Dia menulis 30 lembar. Ya ampun, dalam hati anak saya itu betul-betul dalam sebulan dia mampu menyelesaikan ini. Wow, padahal kita tahu SMP kelas 2 ya, itu banyak seabrek PR-nya, tugasnya, belum lagi ujian, tetapi dia mampu untuk menghasilkan satu karya buku yang menurut saya luar biasa dan on time, sesuai dengan deadline-nya. Beberapa hari yang lalu kalau saya nggak salah, seminggu yang lalu buku ini sudah dikirim ke panitia Media Guru. Jadi saya sangat apresiasi tentang perkembangan anak saya dalam hal menulis buku. Jadi saya sebetulnya nggak suka membaca, tetapi ya puji Tuhan dengan saya memberi dongeng kepada anak-anak sehingga anak saya itu menjadi hobi untuk membaca, dan akhirnya ya bisa menghasilkan karya buku tulis. Nah, sekarang ini saya juga ya karena saya suka mendongeng gitu ya, jadi di sekolahan saya juga mendongeng, dan itu tadi seperti yang Bunda Wiwi bilang bahwa saya mendongeng tetapi nggak ditulis kan sangat sayang gitu ya kan. Jadi saya dari pengalaman saya tentang mendongeng, tentang bercerita karakter yang baik seorang anak itu, saya mulai dengan yang sederhana, 3 magic words, 3 kata ajaib, yaitu 3 kata super gitu. Jadi dari situ, dari yang sederhana saya menuangkan ke dalam menjadi satu buku. Mudah-mudahan ya ini lagi proses ISBN, mudah-mudahan sebulan sudah bisa diterbitkan, mudah-mudahan. Jadi harapan saya bahwa saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang kepala sekolah, saya kepingin sekali supaya bukan hanya anak-anak saya, kedua putri saya yang mampu untuk perkembangan bahasanya itu meningkat, anak saya mampu untuk menulis, untuk berkreasi, tetapi saya ingin membagikan informasi ini kepada semua orang tua se-Indonesia agar mereka benar-benar memiliki waktu, memiliki family time untuk anaknya, untuk buah hatinya dengan mendongeng. Sehingga anak-anak akan tumbuh sehat secara bukan hanya jasmani tetapi secara mental, secara spiritual. Mereka memiliki karakter yang luar biasa di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Keren banget Bu Sista. Tapi saya memang sinyal lagi jelek Mas Yatin, tapi mudah-mudahan deh sahabat webinar bisa melihat dan memetik hikmahnya. Gimana Mas Yatin? Mbak Wiwi, Mbak Wiwi katanya mau bagi-bagi. Oh iya, baik Mas. Ini sahabat webinar yang lagi menyimak, saya akan membagikan 3 buku saya yang buku cerita yang sudah ada, malah yang bestseller tuh, Belalang Ingin Pulang itu apa kurang keras, bestseller. Soalnya yang punya itu maksudnya editornya itu langsung loh Mas Pemret kita. Gitu. Keren banget. Jadi saya memuji sendiri ini bukunya, soalnya Mas Eko sendiri yang pegang. Baiklah, mudah-mudahan bukan Mas Eko yang jawab nih. Orangnya di Zoom ada itu. Mudah-mudahan jangan Mas Eko yang menjawab pertanyaan ini. Baik sahabat webinar, saya akan berikan pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya silakan dijawab. Yang ada di YouTube juga ya, kita sapa-sapa ini Mas Yasin. Silakan menjawab, yang paling cepat nanti akan mendapatkan buku cerita bergambar dari... Bentar, ada 3 pertanyaan atau 1 pertanyaan untuk 3 buku? 1 pertanyaan 3 buku. Saya hari ini, karena hari ini hari Jumat, saya pengen berbagi Mas. 1 pertanyaan maksudnya 3 orang yang jawab tercepat dapat. Terus nanti pertanyaan lain lagi 3 lagi. Oh gitu. Oke, siap. Iya Mas. Silakan. Baik, pertanyaan pertama adalah, saya lihat dulu nih.
Apa beda bercerita dengan mendongeng? Ayo, sahabat webinar. Kalau mendongeng itu ada unsur apanya? Silahkan dijawab. Yang pertama sekali menjawab, 3 orang. Di kolom chat boleh, di YouTube juga boleh, di room juga boleh. Nih, Ayo. Putri, siapa ini? Putri Kusmihartarti. Menjawab ekspresi yang membedakannya. Bu Wiwi baca deh, saya bingung tuh. Banyak tuh. Wow. Nah, kita cari dulu yang benar ya, Mas. Ya. Banyak jawaban. Yang benar itu mendongeng itu mengandung unsur imajinasi, fiksi ya. Imajinasi ya, bukan ekspresi ya? Bukan, fiksi. Nah, karena banyak. Ini ada yang menjawab. Animanalu, mendongeng ada imajinasi. Oke. Silakan Terus, Bu Animanalu. Yulivia Sofyan. Mendongeng harus ada imajinasi. Saya ambil satu dari YouTube. Mudah-mudahan ada yang menjawab. Ya, YouTube. Oh, ini fantasi dan imajinasi lain ya? Benar, Mas. Benar ya? Ya. Kiki Cakiki. Nah, oke. Tadi siapanya tadi? Kiki Cakiki, terus Animanalu sama siapa itu tadi ya? Satunya? Satunya lagi siapa tadi ya? Yang unsur fiksi ini dia. Eki. Yulia Sofyan. Oh, Yulia Sofyan. Yulia Sofyan ya. Sama Animanalu. Silakan nanti kontak-kontak ke saya atau Bu Wiwi, boleh deh ya. Ya. Nanti nomor teleponnya saya ada ya. Nanti saya bagikan bagi yang udah menebak tadi. Nah, itu 3 buku sudah ya, Mas. Nah, 3 buku berikutnya mungkin setelah Mbak April. Ya. Kita ke Mbak April dulu, Mas. Mbak April dulu, karena waktu kita tinggal setengah jam loh. Ayo dijaga waktunya. Bu Sista, pertanyaan ke Bu Sista kita skip dulu ya. Nanti boleh dijawab kalau ada sisa waktu. Nah, kami akan panggil Ibu Hebat. Satu ibu muda yang hebat, yang suka banget membacakan cerita kepada putranya. Mbak April, silakan. Selamat sore, Bunda Wiwi. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas Yasin juga. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk hadir di webinar mendongeng ini. Sungguh spesial sekali ya, sahabat webinar, karena kita tidak hanya diberikan teori-teori saja, tapi langsung diberikan cara menyuarakan bagaimana bermain suara, intonasi, dan ekspresi oleh sang master mendongeng. Siapa lagi kalau bukan Bu Wiwi? Baik, sahabat webinar, saya sebenarnya di sini tidak untuk untuk menggurui juga, tapi saya juga ingin sharing saja nih sebenarnya. Jadi sharing saja terkait kegiatan yang sebenarnya biasa kita lakukan, kegiatan yang sangat biasa kita lakukan sebagai orang tua. Biasanya kan kalau mau tidur gitu, nah itu biasanya kita bermain ini. Mendongeng juga. Nah, tapi biasanya karena di keluarga saya kalau mau tidur itu harus lampunya itu harus padam gitu kan, Bunda ya. Jadi biasanya kita pakai lampu tidur sehingga ada biasanya bayangan-bayangan gitu kan. Nah, itu yang saya gunakan, Bunda Wiwi. Jadi biasanya lebih seringnya itu kita bermain itu apa sih? Bayangan yang di tembok gitu. Oh. Tuh, iya, tangan keren. Itu loh, apa sih namanya? Bayangan. Bermain bayangan, terus kemudian kita dengan jari-jari kan gitu, itu kita bisa membuat dengan sekreatif mungkin. Nah, biasanya itu yang kita lakukan. Jadi nggak hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak kita akhirnya juga ikutan, tangannya gini-gini, kemudian kita memberi waktu mereka untuk melanjutkan cerita. Nah, itu adalah sesi yang menurut saya sangat menarik juga, karena kita tidak hanya memberikan cerita yang memang dari kita, tapi kita juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan imajinasinya. Nah, ini mungkin selaras juga tadi dengan penjelasan Bunda Wiwi terkait penguatan. Jadi menurut saya untuk penguatan ini bisa dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah membiarkan anak-anak kita untuk melanjutkan cerita. Nah, itu
itu juga akan trigger imajinasinya gitu. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi ya? Begini, sebenarnya kegiatan mendongeng ini wajib menurut saya. Jadi dan kewajiban ini tidak hanya untuk ibu saja loh, tapi juga untuk ayah. Ayo Mas Yasin juga harus siap. Jadi sebenarnya bukan ibu saja tapi ayah, dan memang benar kalau di saya, di keluarga kami itu sebenarnya yang membuat dongeng cerita itu lebih banyak suami saya. Tapi kalau saya cenderung lebih ke membaca buku. Saya lebih ke read aloud karena saya takut ini nanti ceritanya nyambung nggak gitu kan, karena sudah malam kadang emak-emak gitu kan sudah capek, sudah lelah, sudah ngantuk gitu kan. Jadi saya lebih aman kalau saya read aloud dengan tentu dengan teknik mendongeng gitu. Jadi membacakan cerita dengan teknik dongeng. Saya rasa itu lebih aman untuk saya karena saya takut nanti ini ceritanya gimana ini gitu. Nah, di sini sahabat webinar sekalian sebenarnya bisa juga berkoordinasi dengan pasangan masing-masing bagaimana enaknya. Nah, mungkin malam ini nanti yang bercerita atau mendongeng ibu dulu, kemudian besok ayah gitu. Jadi ada kerjasama di sini karena anak pasti akan lebih senang sekali karena wah berarti setiap malam itu malam-malamku pasti selalu asyik ya, kalau tidak ibu pasti ayah yang akan bercerita untuk saya gitu. Nah, apalagi kalau dari saya nih Bunda Wiwi, ternyata kegiatan mendongeng ya, kalau saya membacakan itu berdampak luar biasa seperti Bu Sista tadi, karena ternyata memang benar Bu Sista mengatakan bahwa ternyata waktu awal-awal waktu mereka masih kecil tuh kayak ini ngefek nggak sih gitu kan ya Bu Sista ya. Tapi ternyata setelah dewasa Bu Sista bisa membuktikan bahwa oh ternyata anak saya bisa begini. Nah kalau di anak saya dia itu waktu TKB itu memang dia belum bisa baca tulis Bunda. Tapi dia memang lebih suka ini pencet-pencet ini laptop saya karena kan mungkin saya juga sering menggunakan laptop gitu kan Bunda. Jadi dia akhirnya tahu oh ini A, ini S, ini D gitu. Tapi kalau disuruh menulis dengan tangan itu memang sampai sekarang masih agak kesusahan. Nah, yang anehnya menurut saya ini aneh ya, karena saya nggak meminta dia untuk nulis secara gamblang itu tidak, tapi saya memang lebih ke itu tadi membiasakan dia untuk bercerita, menyuarakan imajinasinya gitu. Nah, ternyata waktu awal corona itu bulan apa ya? Bulan Maret ya. Nah, itu dia lagi pegang laptop, biasanya dia bermain aja, AS gitu, pencet-pencet aja. Kemudian saya tidak tahu beneran itu bener nggak ngerti. Nah, ternyata dia itu membuat kalimat-kalimat sepotong-sepotong dengan gayanya, dengan tulisannya itu semuanya caps lock semua, Bunda Wiwi. Lucu sekali. Caps lock semua, nggak ada titik, nggak ada koma, karena memang belum mengerti. Nah, setelah saya baca, loh, ini sepertinya bisa dibukukan gitu, karena mungkin naluri trainer menulis gitu kan. Jadi loh ternyata bisa juga gitu. Loh Kak, kamu nulis apa? Jadi ketika saya tanya, kamu nulis apa? Enggak, sudah jangan dibaca gitu. Mungkin karena malu gitu. Nah, akhirnya ternyata memang benar. Jadi bisa jadi 2 buku malah. Ini salah satunya Corona Pergi Sana, sama yang satunya itu Perang Dunia, karena memang dia tuh suka banget yang namanya sejarah. Nah, buku terakhir yang memang dia pilih di toko buku itu memang dia memilih buku Perang Dunia gitu. Saya juga loh, Dek, ini kamu yakin mau baca ini gitu kan, anak TK gitu kan, kok mau baca Perang Dunia kan sepertinya berat gitu. Ternyata dia memang minta dibacakan gitu Bun. Jadi memang dia kalau baca enggak Bunda aja yang baca, mungkin karena kebiasaan aku yang baca gitu kan. Akhirnya saya bacakan. Nah, jadilah itu ceritanya yang Perang Dunia. Jadi memang Perang Dunia buku yang satunya itu seperti apa ya? Faksi. Jadi memang ada negara-negara yang berkonflik itu di Perang Dunia, tapi dengan gayanya sendiri gitu. Bahwa Perang Dunia itu apa ya?
melukai banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian dia memang pingin ini nanti tapi semuanya itu jadi robot gitu. Jadi akhirnya saya pun berkonsultasi dengan ilustratornya, ya udah ini kita ikuti aja keinginan anaknya. Jadi dibuatlah negara-negara itu menjadi satu kota robot gitu. Jadi itu imajinasi dari anak saya. Nah, sampai sekarang dia sudah masuk SD nih, baru masuk SD kelas 1, Bun. Nah, dia membaca itu ternyata lancar. Tapi kalau menulis memang ini masih suka kebolak-balik gitu. Jadi D dengan D kecil dengan B kecil gitu. Kadang D itu hadap sana atau hadap sana sih, Bun, masih kayak bingung gitu. Nah, dari sini waktu itu saya masih bingung ini, aduh ini anakku kok nggak bisa belum lancar menulis ya. Kemudian saya coba baca-baca lagi dari literatur, ternyata tidak apa-apa loh, sahabat webinar semua, bahwa ternyata yang penting itu, benar kata Bunda Wiwi ya, saya juga baca ini literaturnya, benar sekali Bunda Wiwi, bahwa yang penting itu anak itu minat baca atau hobi baca. Itu lebih penting daripada sekedar bisa menulis atau bisa membaca, itu benar banget. Saya sudah membuktikan, karena dari kecil saya memang tidak mempelajari menyuruhnya untuk ayo ini dibaca, dieja atau apa itu, tidak. Saya tidak, karena menurut saya saya coba baca aja deh dari buku, karena dia nanti juga akan melihat tulisannya. Dan itu ternyata benar terjadi, bahwa akhirnya dia pun bisa baca. Dan saya nggak ngerti loh, kok akhirnya bisa baca ya. Jadi saya tidak mencoba membantunya ketika mengeja. Itu saya tidak mengeja, Bunda Wiwi, beneran. Saya tidak membantunya mengeja. Jadi hanya membaca saja, akhirnya dia tahu gitu. Nah, yang jelas adalah yang tersisa sekarang, karena masih kelas 1, saya belum tahu nanti masa depannya bagaimana. Yang jelas adalah dia doyan banget baca, Bunda Wiwi. Nah, itu yang menurut saya, iya Bunda, jadi itu menurut saya yang harta karun untuk saya gitu. Karena banyak sekali kita tahu anak-anak yang memang mungkin dari kecil sudah pinter baca, pinter nulis, tapi akhirnya ketika sudah dewasa, sudah remaja juga akhirnya minat bacanya berkurang. Nggak usah jauh-jauh deh Bunda Wiwi, kadang mungkin kita dulu gitu kan ya, kita sudah dewasa atau sekarang mungkin itu aja kita membaca buku mungkin seminggu sekali nggak ada ya kali ya. Nah gitu. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata memang benar. Jadi menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar bisa membaca atau bisa menulis gitu. Nah, di sini saya akhirnya dapat ilmu banyak dari Bunda Wiwi. Bagaimana cara mendongeng yang baik, yang benar gitu. Nah, terima kasih Bunda Wiwi sudah berbagi di tengah-tengah kita gitu. Nah, saya rasa itu aja Bunda Wiwi, sharingnya jangan banyak-banyak karena sudah sudah mepet waktunya. Terima kasih Bunda Wiwi. Oke, Mbak April, terima kasih banyak. Aduh, ini ibu muda yang pegiat literasi banget pokoknya, dari mulai literasi keluarganya udah dapet sampai kepada kemudian menggerakkan anak-anak Indonesia. Terima kasih ya Mbak April. Luar biasa, semoga jadi ibadahnya, amal ibadah ya, amin ya rabbal alamin. Mas Yasin, saya seperti janji tadi mau kasih satu pertanyaan lagi. Yep. Pertanyaannya adalah, siapakah nama boneka saya ini? Silakan dijawab 3 pemenang ya, lebih cepat. Kayaknya langsung wow. Wow, langsung banyak itu Bunda Wiwi. Kita lihat yang tercepat ya Mas Yasin. Wah, cepat sekali nih. Mas Yasin pasti bingung sekali ini untuk scroll up-nya. Aku bingung. Yang pertama Bentar, mana atasnya? Yang pertama tadi Isna Aina udah ya, Mas? Belum. Isna Aina itu duluan tuh. Isna Aina, terus SMA, Rita, SMP ya? sama Rita Febrianti nih ya. Tapi Iya. Isna Aina jawabnya Pinonya double O. Bener nggak? Iya. Harusnya 1 O-nya, berarti pindah nih ke bawahnya. Aduh, Isna kebanyakan O-nya nanti. Namaku itu nggak banyak O-nya, Mbak Isna.
Namaku itu satu U-nya. Kalau 2 O-nya berarti dibacanya 2 harokat itu. Pino. Pas dipanggil itu, Mas. Baik, dari YouTube, Mas, mungkin. Kalau ini bawahnya nih, Bu Rita Febrianti, benar ya? Ya, benar. Yang bawahnya lagi Pimo ya? Pino juga. Bawahnya Bu Risna Milawati. Yang Ratih salah ya, Mas? Hah? Yang Ratih salah ya? Nah, ini di saya yang tampil 3 itu ini. Bu Isna tadi tapi salah, terus di atasnya ada sih. Sorry. Iya, ada. Iya. Yang paling atas itu Napitupulu, Pak Junior Napitupulu. Oh, sorry. Kurang ke atas saya ternyata. Wah, sorry. Maaf. Siapa jurinya Bu Sista deh. Ayo Bu Sista. Yang kalau saya melihat adalah Pak, sepertinya Bapak ya? Pak Junior Napitupulu ya. Iya, betul. Tulisannya P kecil, I besar, N besar, A besar. Gimana tuh? Belum dong, kan kita penulis, Pak. Oh gitu. Kita ke bawahnya deh. Rosmalinda Aziz. Iya. Ya, Rosmalinda Aziz ya, benar ya. 1. Iya. Oke, selamat. Rosmalinda Aziz, jangan lupa ya, nanti nomor telepon saya dicatat ya, supaya minta alamatnya untuk dikirimkan buku ceritanya. Kalau yang dari YouTube gimana, Mas? Pak Bahrul Haq ini menjawab Pepi. Pepi. Bu Novita Sari Pandu. Wah, Bu Novita Sari Pandu ini kemarin udah dapet nih di kelasnya Mas Eko ini. Wes, bagi-bagi ya, Bu. Bagi-bagi ya, Bu. Ini ada Bu Ade Kurniawati. Udah dapat juga? Bawahnya Bu Ruri Ningsih. Pino, P-nya kecil. P-nya yang besar ya? Yap. P-nya yang besar Bu Ade Kurniawati belum dapat Bu Ade. Bu Ade ya. Oke deh. Selamat. Oke. Bu Ade. Selamat Bu Ade. Dari YouTube. Sekarang dari YouTube, Mas. Dari YouTube kita lihat mana ya? Banyak juga ya. Banget. Pino, kamu terkenal. Yeay. Ini Pak Zainul Wasilah. Oke. Zainul Wasilah ya. Menjawab Pino. Oke. Selamat Bu Jainul Wasiah. Terima kasih. Dadah. Oke deh. Bu Yui, kita buka pertanyaan ya. Siap, Mas. Bu, kita buka pertanyaan. Teman-teman sudah banyak banget yang bertanya. Oke. Ini ada Bu, bentar ya. Di mana? Bu Amalia. Bu Amalia ini bertanya raise hand ya. Bu Amalia silakan di unmute, Bu. Bu Amalia kayaknya tadi yang sama si kecil mungil ikut ya, putranya atau putrinya tadi? Putra, Amalia, Bu. silakan. Putra ya, silakan. Siapa nama putranya, Bu? Andi Gaisani. Andi. Ya, silakan, Bu. Andi. Oke. Bu Wiwi, kami kan punya sekolah nih, sekolah untuk anak-anak Down syndrome. Kebetulan si kecil ini adalah Down syndrome. Nah, kemudian kita ada memang untuk mendongeng ke anak-anak. Yep. Cuma namanya anak-anak Down syndrome itu kan aktif banget. Ya. Jadi kadang kalau kita mendongeng susah mereka untuk duduk terus mendengarkan gitu. Ada tip nggak untuk anak-anak seperti ini supaya dia bisa fokus gitu dengar dongeng kita? Oke. Terima kasih. Ya, Bu Amalia, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini buat sahabat yang biasa berkecimpung di dunia anak usia SLB ya, atau anak berkebutuhan khusus juga. Gini, saya pernah melakukan sebuah dongeng di sebuah tempat terapis yang memang untuk anak Down syndrome, dan itu memang membutuhkan satu ruangan yang nggak boleh luas, Bu Amalia.
kalau bisa anak-anak itu dikumpulkan dalam satu ruangan yang cukup, misalnya 10 anak, itu dengan terapisnya ya, sudah berada di situ juga menemani pendongeng. Memang mereka tidak akan pernah bisa duduk dengan kontak mata. Tapi apabila dia juga bergerak, dia bisa memandang yang lain, sang pendongeng kuncinya tetap mendongeng dan tetap merasakan bahwa mereka menatap kita. Jadi usahakan pendongengnya juga bergerak, tidak berada dalam satu tempat. Saya pernah melakukan dongeng itu, Bu Amalia, sampai saya ikut ke bawah kolong. Jadi mereka itu kan rame-rame tuh kadang-kadang ngintip ke bawah kolong gitu ya, longsor gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, saya ikut juga ke bawah kolong bawa boneka. Jadi mereka sama-sama merasakan senang sekali. Nah, anak-anak tuh pada ketawa-ketawa gitu lihat-lihatan. Tapi kami sama-sama di bawah kolong. Nah, itu kuncinya ketika kita memang mendongeng dengan cinta. Jadi sentuh hatinya, walaupun mereka nggak bisa atau nggak mampu memberikan apresiasi seperti apa, tapi kita lihat mereka memang merasakan ada pendongeng di antara dia gitu. Nah, kuncinya itu, Bu. Jadi ruangannya jangan besar. Kalau besar dia akan semakin banyak melihat ke tempat lainnya. Ada tempat yang dia jadi mencuri perhatiannya. Kalau bisa ruangannya disetting memang sesuai dengan jumlah anak kita yang kebetulan ABK misalnya. Terus ibu pendongengnya juga nggak boleh di satu tempat. Tetap aktif dan tetap melakukan gerakan dinamis, improvisasi itu tadi. Jadi kalau ada anak-anak misalnya dia malah melompat dari meja, boleh aja pendongengnya menangkapnya dan sesekali memegangnya gitu. Ikut untuk menjadi salah satu ini yang berbicara sama bonekanya. Nanti kan temannya ikut juga ngelihat gitu ya. Nah, saya kira hal-hal itu bisa mencuri perhatian anak-anak kita yang istimewa itu. Saya merasakan itu, Bu, dan bahagia sekali ketika mereka bisa tersenyum ketika kita menyuarakan suara-suara yang tadi kita ubah-ubah, terus dengan senyum dan tawa kita juga lagu. Meskipun nggak bisa ngikutin, tapi kita nyanyi, kita tepuk-tepuk, dia ikut. Bismillah, semuanya diniatkan dari hati, jiwa, dan raga. Itu ya Bu Amalia, mudah-mudahan bisa jadi tipsnya. Ya, terima kasih. Oke, saya ada beberapa pertanyaan juga ini. Bu Sista, ada yang bertanya, 3M itu apa sih, Bu? Ayo Bu Sista, silakan. Oke, dikasih tahu nggak ya? Dikasih tahu nggak ya? Kalau pengen tahu lebih banyak beli bukunya gitu, Bu. Yes, gitu ya. Silakan yang mau tanya, mau tahu. Jadi saya bocorkan rahasia. Gimana Pak Yasin? Lanjut, Bu. Oke, jadi ya saya infokan ya bahwa 3 kata super itu salah satunya adalah berucap terima kasih, ya kan? Jadi kita senantiasa mengajarkan ke anak untuk berterima kasih. Misalnya diberi barang, ya kita harus mengajarkan anak untuk berterima kasih. Jadi di mendongeng kita bisa mengajarkan moralitas, karakter kepada anak-anak kita. Kalau kita ngomong begitu, menasehati kan kayaknya anak merasa bagaimana gitu. Tapi kalau kita di mendongeng, ada cerita-ceritanya, intonasinya, mimik wajah kita yang beraneka ragam, sehingga anak kan pasti akan masuk ke dalam otak mereka, masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga suatu hari mereka pasti akan mempraktekkannya. Bila entah temannya atau gurunya yang memberi ke dia barang gitu ya kan, dia otomatis pasti akan menggunakan kata super yang pertama, yaitu terima kasih gitu. Kalau kata super yang kedua adalah mengatakan sorry, minta maaf. Jadi kalau dia udah berbuat salah, dia pasti akan meminta maaf gitu. Nah, yang ketiga tadi udah
terima kasih udah meminta maaf. Yang ketiga adalah tolong misalnya mau minta buatkan susu, mama tolong buatkan saya susu, tolong gitu. Jadi inilah 3 kata super yang senantiasa orang tua ajarkan ke anak-anak sehingga anak-anak pasti akan menjadi anak yang berkarakter sejak dini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sista jawabannya. Oke, Mbak April, ini ada pertanyaan Mbak April. Bunda mau tanya, anak saya usianya masih 3 tahun. Kalau suruh menulis sudah bisa. Tapi usilnya selalu usil kalau dibacakan cerita. Ini kayak Mbak April kayaknya nih ya. Sepertinya dia mendengarkan, tapi dia tidak betah lama-lama diceritakan. Padahal saya menceritakan menggunakan buku gambar dengan cara menyampaikan yang menarik dan berbeda-beda. Apakah tetap berpengaruh cerita itu Bunda atau ada solusi lain? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya anak-anak itu memang sepertinya tidak memperhatikan gitu ya, atau acuh. Nah, itu kalau memang tipenya yang seperti itu berarti yang pertama mungkin memang anaknya seperti itu, jadi nggak apa-apa, Bunda terus saja, lanjut saja bercerita, dan mungkin sekali waktu Bunda juga bisa memberikan pilihan. Adik mau baca yang mana? Misalnya ada 2 buku atau 3 buku. Mau baca yang mana ini? Nah, gitu. Jadi biarkan dia bereksplorasi dengan buku dulu gitu. Jadi mungkin dibuka-buka dulu. Ini apa, Dek? Gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa menentukan, wah sepertinya anak saya lagi pengen dibacain yang buku ini gitu. Dampaknya itu nanti deh. Jadi sebagai orang tua dampaknya itu pasti ada, insya Allah pasti ada. Jadi jangan buru-buru karena mungkin namanya juga anak ya. Jadi kita juga harus sabar menunggu dan membersamai proses anak yang memang unik masing-masingnya gitu. Oke. Bunda Wiwi ada pertanyaan di YouTube ini ya. Ya Mas. Ya, monggo. Bagaimana latihan mendongeng, khususnya ekspresi yang menarik? Mungkin perlu media atau sarana yang lainnya. Dari Bu Rulianti. Baik. Bu Rulianti, untuk mendongeng yang pertama sekali ketika kita latihan adalah tidak memberikan waktu. Maksudnya gini, ada banyak orang gini, saya tuh harus mendongeng, jadi ada waktu khusus nih. Misalnya dalam 1 hari 15 menit masuk ke kamar di kaca gitu. Dongeng gitu dengan ekspresinya. Kalau saya sih enggak gitu. Jadi ketika kita menonton, memerhatikan atau melihat mimik pemain sinetron atau apa saja gitu ya, yang kartun dan segala macam yang disukai anak-anak, itu kita bisa langsung tirukan. Nah, biasanya mimik wajah atau ekspresif seseorang itu timbul dari percaya diri. Maka ketika kita untuk mendongeng ke anak-anak, kita harus juga hafal dongengnya. Banyak sekali orang tua gini, sekadar tahu tapi nggak hafal. Jadi pesannya nggak pas dan nggak masuk ketika mendongeng. Jadi sediakan khusus waktu itu justru membacanya, membaca dongeng agar kita hafal. Kemudian nanti mimik wajahnya kita akan latihan setiap saat. Jadi mungkin sebagai orang tua, ketika kita merasa sedih, ekspresif saja ke anaknya. Mama sedih loh. Mama ini sedih. Jadi sedih beneran. Tapi kalau kita memang selama ini kurang melakukan hal-hal yang sesungguhnya, maka anak-anak juga pada saat dongeng juga kita kesulitan. Nah, untuk itu tidak ada sih hal khusus yang untuk berarti ekspresif, tapi menurut saya orang-orang yang komunikatif dan ekspresif biasanya sangat disukai anak-anak. Dan kita sebagai ibu guru, bapak guru yang berhadapan dengan anak-anak, ketika bertemu dengan mereka sama dengan kita. Ilmu komunikasi kan gitu. Apa yang kita harapkan itu harus kita lakukan. Jadi kalau bapak ibu mengharapkan anak-anaknya tersenyum, merkah gitu ya. Tapi bapak ibu di depan kelas gini, selamat pagi, kita hari ini memulai pelajaran, jangan lupa baca doa lebih dulu. Nah, itu pasti anak-anak, ya udah doa aja Bapak. Saya juga doa dari tadi, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita melakukannya dengan senang, kalau guru PAUD tuh biasanya setiap pagi gitu ya, kalau pada saat sebelum kita melakukan daring, kita tuh selalu gini, sapanya itu sepenuh hati. Assalamualaikum anak bunda, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa ya.
Kita mau doa, siapa yang bisa pimpin sama-sama di depan. Jadi kita ekspresif, anak-anak juga akan ekspresif. Latihan ekspresif nggak perlu waktu, karena kita memang harus ekspresif sepanjang waktu. Bismillah, mudah-mudahan teman-teman bisa. Karena apa? Mendongeng itu dari hati. Bukan kita mau menyelesaikan tugas, tapi dongeng itu mendongenglah dengan cinta. Itu sih kuncinya. Silakan Mas Yasin, mungkin masih ada lagi. Oke, banyak sih kalau ada. Saya tanyain aja ya, yang raise hand ya. Tapi sebelumnya kita punya waktu cuma 5 menit nih ya. Tolong pertanyaan singkat, padat, jelas ya. Bu Arsyah Enrekang. Nah, tempatnya Bu Wiwi bertugas kapan hari ya? Apa kabar Bu Arsyah? Bu Arsyah, silakan kalau mau bertanya, sudah silakan di-unmute Bu. Singkat, padat, jelas. Sahabat yang punya pertanyaan belum sempat saya jawab, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di kelas mendongeng nanti, apalagi yang berkenaan dengan bagaimana mengolah suara. Itu ada tipsnya memang. Yang mau isi absensi silakan ya. Saya sudah berbaik hati deh ya. Yang itu yang ditunggu-tunggu kayaknya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Di grup chat baik di Zoom ataupun di ini sudah Bu Arsyah. Oh, Bu Arsyahnya enggak. Silakan Bu. Suaranya Bu, mic-nya ya, silakan. Ya, sudah terbuka. Sudah. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Saya mendoa sering, apalagi saya punya anak cewek, mas kita juga masih punya anak kecil 2 orang, suka tidak seperti Wiwi tadi. Kalau saya datar-datar aja, saya bagaimana caranya? Bagaimana? Putus-putus ya, Mas? Kemudian yang kedua, bagaimana cara imajinasi anak? Terus punya sudah ikut sabu, sudah bukunya edit, jadi mana terus Bu Arsyah suaranya putus-putus ya. Mohon maaf. Tapi Halo Ibu, malah hilang suaranya. Ya, Bu Arsyah, gini Mbak Wiwi, kayaknya tadi pertanyaan pertama saya nangkep dikit deh bahwa dia punya anak suka didongengin tapi kan dengan suara yang datar-datar saja. Terus saya harus gimana katanya gitu. Oke. Kalau saya jawabnya gampang sih, ikut kelas mendongeng. Suaranya, ekspresinya, imajinasi kita dengan dimiliki. Ya, Bu Arsyah, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam Bu Arsyah. Saya menangkap dari ini sedikit karena putus-putus ya Bu Arsyah. Mungkin gini, ketika Ibu sudah mulai ingin atau suka mendongeng, itu adalah satu modal. Ya, ada niat berarti Bu. Tapi kemudian Ibu harus membarenginya dengan apa? Dengan ekspresifnya gitu. Salah satunya, saya itu memang orangnya nggak ekspresif, Bu Wiwi. Jadi gimana caranya? Yuk, latihannya itu, misalnya Ibu sedang mendengarkan orang lain berbicara. Ada banyak ekspresi orang berbicara, Bu. Jadi kalau Ibu melihat orang ekspresinya biasa-biasa saja, datar-datar saja, nggak nyaman ya, gitu. Coba sih kalau ada yang lebih ekspresif orangnya, gimana? Nah, saya contoh. Apa itu? Intonasi suaranya, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau menceritakan yang awalnya santai dulu. Setelah itu baru ada suara gedenya. Misalnya kayak tadi kan. Wow, Simba, I don't want to you. Gitu-gitu ya. Jadi ada yang Ibu contoh, ada yang Ibu lihat dari televisi. Atau, oh baling-baling bambu. Gitu ya. Jadi semuanya itu dicontoh dari yang pernah ada dan memang disukai anak-anak. Nah, itu bisa Bu dilakukan. Dulu saya awal-awal mendongeng gitu Bu, belum bisa ekspresif gimana sih gitu. Tapi saya mencontoh dari yang sudah ada dan disukai anak-anak.
Itu. Jangan lupa nanti ikut ya Bu di kelas mendongeng kita ya. Nanti saya kasih tips dan triknya bagaimana mengubah suara dari sisi lidah dan rahang. Oke, Mas Yasin, gitu aja kayaknya. Pertanyaan kedua saya nggak dengar, Mas. Ya, sama. Kita nggak dengar. Oke, tapi Mbak Wiwi ini sudah persis jam 5.00 ya. Yep. Jadi kita tepat waktu. Siap. Ada closing statement Mbak Wiwi sebelum kita akhiri. Silakan. Baik, terima kasih. Sahabat Webinar Indonesia, terima kasih hari ini sudah mau menyediakan waktu untuk melihat dan mendengarkan bagaimana sih sesungguhnya pentingnya mendongeng bagi orang tua dan pendidik. Buat saya, hanya satu kata, kembali lagi kepada yang tadi, jangan biarkan dia pergi. Kalau dia itu berarti adalah masa keemasan anak kita, kalau dia itu adalah masa komunikasi efektif kita dengan siswa didik sehingga kita dikenang sepanjang masa, maka jangan lupa torehkan kenangan itu. Kalau tidak komunikasi lewat dongeng, kita bisa melakukannya dengan membuat buku cerita. Nah, jadi mari sama-sama kita membumikan dongeng di Indonesia, kemudian menuliskannya agar bangsa ini maju lewat imajinasi dan anak-anaknya berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di kelas mendongeng Media Guru Indonesia. Terima kasih Mas Yasin. Sama Bu Sista, terima kasih Mbak April, terima kasih Bu Wiwi, keren banget. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Ibu juga yang hadir juga keren banget ya. Bertahan sampai sore ini di ruang Zoom 300 enggak turun kecuali setelah absensi saya umumkan. Mas Yasin. Ya. Mas Yasin. Mas Yasin boleh menyampaikan satu hal? Ya, besok bagi sahabat webinar, Bapak Ibu semua, tadi saya juga sempat membaca ada pertanyaan. Bagaimana ya caranya mengumpulkan gambar anak saya untuk jadi buku? Nah, besok ada webinar Sasi Sabu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana menciptakan, membuat anaknya jadi penulis cilik, membukukan karya dari anak. Nah, jangan lupa besok hadir di webinar Sasi Sabu pagi ya, pukul 9. Oke, terima kasih. Yang besok itu pagi ya Bapak Ibu sekalian. Ini kelasnya untuk putra-putrinya Bapak Ibu. Jadi kelasnya pagi pukul 9 ya Mbak April ya? Betul. Ya, betul. Pukul 9 ya, pukul 9 yang sudah bergabung di grup Zoom-nya nanti akan segera dibagikan. Yang belum tetap bisa mengikuti melalui YouTube. Ya. Pantengin terus Facebooknya Media Guru nanti atau masuk saja YouTube Media Guru Indonesia. Nah, di sana ada ya. Oke deh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak semuanya. Para peserta yang hebat, para narasumber yang hebat-hebat. Semuanya hebat. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya mewakili teman-teman panitia di webinar Media Guru dan teman-teman panitia di IEBF International Book Fair ya, Indonesia International Book Fair, maka memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apabila ada kekurangan ya. Sampai jumpa lagi besok pagi pukul 9 di materi Sasi Sabu. Dan juga hari Minggu masih ada lagi ya. Ya, jangan dilewatkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf undur diri kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Yasin. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.